Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya Robiatul Adawiya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konteks menurut para ahli. Yang pertama, konteks menurut para ahli. Menurut Kladen dalam Sudaryat 2009 halaman 141 menyebutkan bahwa konteks adalah ruang dan waktu. Maksudnya yaitu ruang yang spesifik yang dihadapi seseorang atau kelompok orang. Menurut Halliday tahun 1994 halaman 6 mengemukakan bahwa konteks adalah teks yang menyertai teks. Kemudian menurut Krida Laksana tahun 2011 halaman 134 mengartikan bahwa konteks adalah lingkungan fisik atau sosial. Maksudnya yaitu yang kait-mengait dengan ujaran tertentu atau pengetahuan yang sama-sama memiliki pembicara dan pendengar sehingga pendengar paham apa yang dimaksud dengan pembicara. Kemudian menurut Mulyana tahun 2005 halaman 21, konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan tuturan, apakah itu berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasi, sangat tergantung pada konteks yang melatar belakangi peristiwa tuturan itu. Seperti contoh berikut ini. Dapat kita simpulkan bahwa menurut para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa konteks adalah situasi yang mendukung suatu ujaran atau teks. Seperti contoh dalam berikut ini. Contoh, waktu pukul 6 sore, Desa Tirtomoyo sudah tampak sepi seperti kuburan. Terpaksa aku menutup pintu rumah, masuk dan tiduran. Aku terbangun jam 3 pagi. Tidak dikira ternyata di jalan sudah banyak orang lalu lalang. Contoh tersebut memberi informasi tentang keadaan suatu desa berdasarkan konteks dan waktu. Pemahaman tentang keadaan dan keramaian desa umumnya berbeda dengan kondisi di perkotaan. Contoh, misalnya muncul tuturan seperti ini. Saya ingin turun. Saya ingin turun, sudah capek. Nah, kalau yang mengucapkan tuturan itu adalah seorang pejabat atau politisi, maka sangat mungkin yang dimaksud dengan turun adalah turun dari jabatan. Beda lagi kalau pengertian itu bisa keliru. Beda lagi kalau tuturan itu diucapkan oleh anak kecil yang sedang memanjat pohon, maka maknanya bisa berubah drastis, yaitu turun dari pohon. Singkat kata, untuk mendapatkan pemahaman wacana yang menyeluruh, konteks harus dipahami dan dianalisis secara mutlak. Kemudian macam-macam konteks. Yang berikutnya yaitu macam-macam konteks. Untuk macam-macam konteks, yang pertama yaitu konteks situasi. Konteks situasi terdiri dari pembicara atau penulis, pendengar atau pembaca, kode, saluran, topik pembicaraan, bentuk pesan, peristiwa, tempat, dan waktu. Yang pertama yaitu pembicara atau penulis, yaitu seseorang yang memproduksi atau menghasilkan suatu ucapan. Yang kedua, pendengar yaitu seseorang yang menjadi mitra tutur atau baca dalam suatu berkomunikasi, atau dapat dikatakan seseorang yang menjadi penerima penerima ujaran. Kemudian yaitu kode. Yang kemudian yaitu topik pembicaraan.
topik pembicaraan dengan mengetahui topik pembicaraan. Akan mudah bagi seseorang pendengar atau pembaca untuk memahami pembicaraan atau tulisan. Kemudian ada saluran. Selain partisipan dan topik pembicaraan, saluran juga penting di dalam menginterpretasikan makna ucapan. Saluran yang dimaksud di sini yaitu dapat secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya yaitu kode. Kode yang dimaksud adalah bahasa atau dialek atau gaya bahasa seperti apa yang digunakan di dalam berkomunikasi. Kemudian bentuk pesan. Bentuk pesan yang disampaikan haruslah tepat karena bentuk pesan ini bersifat penting. Menyampaikan misalnya tentang contoh kalau matematika itu menyampaikan rumus. Kalau muridnya tidak paham ya maka tidak memahamkan. Kemudian yaitu peristiwa. Peristiwa tutur tentu sangatlah beragam. Hal ini ditentukan oleh tujuan pembicaraan atau tujuan pembicaraan itu sendiri. Peristiwa tutur seperti wawancara atau di pengadilan akan berbeda dengan peristiwa tutur di pasar. Yang terakhir yaitu tempat dan waktu. Keberadaan tempat, waktu, dan hubungan antara keduanya dalam suatu peristiwa komunikasi dapat memberikan makna tertentu, di mana suatu tuturan itu berlangsung, misalnya di pasar, di kantor, dan lainnya. Demikian juga kapan suatu tuturan itu berlangsung, pagi hari, siang hari, suasana santai, tekan, atau yang sebagainya. Kemudian yaitu yang kedua, konteks pengetahuan. Konteks pengetahuan di sini ada 4, yaitu konteks linguistik, konteks fisik, konteks sosial, dan terakhir konteks epistemis. Yang pertama yaitu konteks linguistik. Konteks linguistik yang ketika kita melakukan tindak tutur, pertama, mempertimbangkan pentingnya pemahaman tentang konteks linguistik, karena dengan itu kita dapat memahami dasar suatu tuturan dalam komunikasi. Tanpa mengetahui struktur bahasa dan wujud pemakaian kalimat tertentu, kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Namun, pengetahuan tentang struktur bahasa dan wujud pemakaian kalimat saja kita tidak dapat berkomunikasi. Kemampuan tersebut harus dilengkapi dengan pengetahuan konteks fisik, yaitu di mana komunikasi itu terjadi dan apa objek yang dibicarakan. Kemudian ditambah dengan pengetahuan konteks sosial, yaitu bagaimana hubungan pembicara dengan pendengar dalam lingkungan sosialnya. Terakhir, harus memahami hubungan epistemiknya. Maksudnya yaitu pemahaman atau pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh pendengar dan pembicara. Oleh karena itu konteks suatu percakapan menunjukkan bahwa konteks memegang peranan penting dalam memberikan bantuan untuk menafsirkan suatu wacana. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.